Kalau sebenarnya awalnya orang tua saya itu pembenihan ikan konsumsi. Itu kalau saya lihat punya uang itu ya ketika nunggu panen. Terus harga terombang-ambing. Seumpama di sana murah, di sini juga harus ikut. Nah, seperti itu. Tapi kalau ikan hias, khususnya ikan moli ini, itu bahasanya Jawane renes. Jadi walaupun duit receh tapi mendino. Bahasanya kecil tapi bisa menjadi pesugihan. Karena ditinggal tidur jadi banyak. Pencapaiannya ya alhamdulillah, yang awalnya di rumah cuma punya 2-3 kolam, sekarang total lebih dari 45 kolam. Guyonane mbiyen pas waktu awal-awal saldo nol nggak masalah, yang penting aset terus nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Azam Bakhor Zaidi, bisa dipanggil Azam. Di sini usaha kami itu bergerak di bidang ikan hias, nggak hanya budidaya tapi juga memasarkan ikan hias. Lokasinya ini ada di Dusun Surowono, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Nah, ini sudah bergelut ke ikan hias itu sejak tahun 2018. Itu awalnya membudidayakan ikan hias. Terus pada waktu kemarin pandemi COVID itu kan dunia barang-barang hobi kan naik. Akhirnya fokus ke jualan sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya pribadi itu keturunan keempat dari pembudidaya ikan sebenarnya. Jadi Mbah Buyut saya itu salah satu pencetus di desa sini, di kampung sini gitu. Tapi waktu Mbah Buyut saya sampai ke bapak saya itu fokusnya ke pembenihan ikan konsumsi. Terus saya pulang dari bangku kuliah, kalau main ikan konsumsi dengan modal yang sangat minim itu kan kurang. Nah, seperti itu akhirnya nyoba-nyoba ke ikan hias. Awalnya gitu. Dan background saya itu secara akademik kan di dunia komunikasi. Jadi kayak periklanan. Nah, seperti itu. Akhirnya menerapkan ilmu saya, objeknya yaitu ikan. Jadi sejarah singkatnya seperti itu. Kalau di sini keseluruhan ada total anggota timnya ada 13 untuk saat ini, masih 13 gitu. Lah ini 13 tim ini ya alhamdulillah masih kurang, soalnya dari hulu ke hilir, dari membesarkan ikan terus sampai ke penjualan kan di sini akhirnya butuh jumlah orang yang lumayan. Nah, seperti itu. Kalau di sini awalnya itu kenapa kok namanya Moli Jaya? Itu karena yang dibudidaya awal yaitu ikan moli. Jadi ikan moli itu waktu dulu kan dibiarkan di suatu kolam waktu itu terus bisa menjadi banyak. Akhirnya alhamdulillah bisa membiayai saya kuliah, adik saya sekolah, dan untuk kebutuhan rumah tangga itu bisa. Akhirnya bahasanya kecil tapi bisa menjadi pesugihan karena ditinggal tidur jadi banyak ikannya. Gampang beranak, bener. Untuk dulu memang dia konotasinya itu ikan yang sangat murah, tapi sekarang alhamdulillah pecinta-pecinta ikan moli itu sudah mulai ada, mulai dikembangkan, berbagai jenis juga mulai bermunculan. Alhamdulillah sekarang harganya bukan murah lagi, tapi cukuplah untuk hidup. Soalnya ada yang ratusan ribu, jutaan, nah seperti itu. Tapi mahal murah itu kan tergantung orangnya. Iya, benar. Jadi dari moli, makanya walaupun sekarang yang dibudidaya, yang dijual itu berbagai macam ikan hias air tawar, kenapa kok namanya tetap moli ya? Karena sejarahnya awalnya di ikan moli. Yang awalnya menjadi yang katanya masnya derajatnya naik itu ya ikan moli. Bisa lahannya nambah. Nah, awalnya cuma kolam di belakang rumah 2 maupun 3 kolam, sekarang itu bisa total 45 kolam lebih. Nah, seperti itu. Ya walaupun sekarang itu yang dibudidaya nggak hanya ikan moli, yang dipasarkan nggak hanya ikan moli, tapi ada ikan cupang, ikan koi, ikan kalau sekarang itu ikan glowfish, ikan koki, dan lain sebagainya. Karena kami tagline-nya itu ikan hias, ingat Moli Jaya. Jadi semua ikan hias berusaha kami pasarkan. Nah,
seperti itu. Sebenarnya itu kan awalnya kami nggak membidik, kalau saya pribadi nggak membidik bahwa ini aku nyiptakan ikan moli nggak, tapi bagaimana mencari ikan yang bisa disambi. Bahasanya gitu awalnya. Karena apa? Ya saya sibuk masih kuliah, terus harus pulang pergi. Kalau mencari ikan-ikan yang perawatannya lumayan ribet, ya nggak bisa gitu. Karena terbentur waktu dan jarak kan. Nah seperti itu. Akhirnya browsing, oh ternyata ikan moli ini yang perawatannya mudah dan mudah berkembang biak. Seperti itu. Awalnya cuma beli dulu 150.000, terus dapat sekitar berapa 200 ekor, dibiarkan di kolam. Loh kok ternyata menjadi banyak. Awalnya seperti itu. Terus sampai akhirnya kekurangan lahan. Akhirnya sewa sampai sekarang lebih dari 1 hektar. Alhamdulillah sudah ada di sini lahannya. Nah seperti itu. Awalnya dari ikan yang katanya 10.000 dapat buahnya itu. Iya, kalau dulu memang kuantiti karena belum mengerti ya pasar ikan hias di luar daerah Kediri. Taunya itu kami nawarkan ke toko-toko ikan hias di pinggiran jalan sini. Nah seperti itu. Pasti yang penting kan menciptakan ikan yang sebanyak mungkin. Kalau dulu kan seperti itu. Tapi sekarang karena udah ada kelas-kelasnya, itu alhamdulillah ya lumayan. Kami menawarkan ikan apa sih? Ikan moli, pokoknya ikan yang bisa beranak terus tidak memerlukan waktu lebih, tenaganya juga ringan, itu apa? Oh ikan moli. Nah seperti itu. Dulu ada beberapa ikan pelati, ikan moli, ikan gapi. Tapi waktu itu yang perawatannya kalau ditinggal rono rene itu ikan moli lebih enak, ya udah memilih ikan moli. Nah awalnya ya seperti itu. Kalau sebenarnya awalnya orang tua saya itu pembenihan ikan konsumsi. Itu kalau saya lihat punya uang itu ya ketika nunggu panen. Terus harga terombang-ambing. Seumpama di sana murah, di sini juga harus ikut. Nah seperti itu. Tapi kalau ikan hias, khususnya ikan moli ini, itu bahasane Jawane renes. Jadi walaupun duit receh tapi mendino. Itu secara nominal mungkin nggak banyak. Tapi secara ketenangan hati itu makin ada. Nah seperti itu. Terus pencapaiannya ya alhamdulillah, yang awalnya di rumah cuma punya 2-3 kolam, sekarang total lebih dari 45 kolam. Jadi mulai dari kolam kecil yang cuma ukuran 2x4 sampai 1.400 meter persegi 1 petak. Nah itu awalnya dari ikan moli, terus yang dikembangkan akhirnya merambah ke ikan hias lainnya. Terus ada banyak anggota tim yang membantu saya, ya alhamdulillah bisa menciptakan walaupun nggak banyak lapangan pekerjaan untuk lingkungan sekitar. Nah seperti itu. Iya, jadi kalau saya itu untuk aset itu bukan berupa kendaraan, tapi berupa lahan kalau bisa. Soalnya apa? Lahan itu kan nggak ada pabriknya. Tapi kalau kendaraan itu setiap hari kan muncul terus. Nah seperti itu. Kalau saya pribadi memang nggak, wah harus beli motor, harus beli mobil. Tapi kalaupun beli itu harus sesuai kebutuhan usaha. Ya jadi frugal, tapi ya nggak yang ekstrim gitu. Soalnya ya lebih ke mikir jangka panjangnya sih kalau saya gitu. Harus aset dikumpulkan, digulung, dibelikan yang berupa nanti menghasilkan lagi. Nah seperti itu. Nggak hanya ikan moli ya, jadi ikan hias itu minim itu 5 juta kalau per hari. Iya, omsetnya 5 juta. Kalau reseller seharian langsung del itu bisa sampai 10-15. Karena di Moli Jaya ini kan fokusnya untuk tahun ini itu kan nyasar B2B. Jadi para pengusaha-pengusaha yang punya toko ikan hias, kios ikan hias, kami supply. Nah seperti itu. Dan kami dari Sabang sampai Merauke sudah di beberapa daerah itu ada. Jadi setiap hari kirim ke sana. Merauke bisa. Caranya ya di packing, dikirim ke Bandara Juanda, itu wajib ada surat karantina dan surat sehat, dikirim ke sana, ya udah. Jadi port to port. Kalau sebelum dikirim, itu kan ikan wajib dipuasakan dan dikarantina. Jadi ikan itu disendirikan yang akan mau dikirim. Kalau sudah benar-benar sehat, tidak ada tanda-tanda sakit, itu baru boleh dikirim. Gitu. Kalau ikan hias pada umumnya ikan hias kecil-kecil seperti ikan moli, ikan glowfish, ikan cupang itu cukup 3-5 hari. Tahan, karena kalau dikirim seumpama ke Papua Merauke itu cuma membutuhkan waktu jam 8 malam, terbang dari Bandara Juanda, nyampe sana itu jam 5 pagi. Cepat, jadi pasti aman. Jadi kalau saya pribadi, guyonannya mbien pas waktu awal-awal, saldo nol nggak masalah. Yang penting aset terus nambah. Sekarang itu banyak sih, ada ikan cupang, terus sekarang permintaan walaupun harganya nggak ikan hias yang mahal ya. Glowfish tetra itu contoh.
Itu harganya kalau di Molijaya cuma mulai dari 500 perak, tapi tiap bulan kami mampu mengeluarkan lebih dari 100.000 ekor. Nah, mainnya kuantiti. Ada beberapa ikan yang main kualitas dan ada yang mainnya kuantiti. Jadi kita harus bisa menganalisa pasar. Kalau pasarnya toko-toko ikan hias, pengusaha ikan hias, ya berarti kita harus mampu memproduksi banyak, bukan berarti meninggalkan kualitas. Kalau sekarang itu mulai dari pembibitan sampai ke pemasaran, sampai pembesaran pemasaran. Nah, seperti itu. Soalnya kalau di Kediri itu enaknya, nggak hanya Kediri sih, bahasanya segitiga emas, ada Kediri, Tulungagung, Blitar, itu kan gudangnya ikan hias. Jadi kami bisa belajar, seumpama, oh ada calon customer minta ikan ini, kami belajar di mungkin tetangga ke kabupaten itu, oh belajar ini gimana sih cara merawatnya, cara ternaknya, itu enak. Jadi saya pribadi itu setiap Sabtu dan Minggu pasti nggak di rumah karena keliling ke pembudidaya. Saya juga belajar di beliau-beliau itu. Kalau secara hasil nominal konsumsi itu kan memang besar banget hasilnya. Tapi kalau saya masih muda, nggak hanya butuh hasil yang besar. Hasil yang besar ya itu perlu dicapai, tapi ketenangan itu. Kalau ikan hias itu kayak komunitasnya juga banyak, terus ngobrolnya itu nggak soal melulu harga, tapi jenis ini dikawin jenis ini itu hasilnya gimana. Itu sih yang membuat saya seneng gitu. Jadi seperti itu. Hasil nggak hanya uang, tapi prosesnya lebih asik. Itu ya, kalau kenapa kok lebih memilih ikan hias dibanding ikan konsumsi, apalagi kalau di Surawono itu kan sudah dari dulu menjadi sentra pembenihan ikan konsumsi kan. Ya memang, apalagi konsumsi pembesaran ya, itu memang hasilnya itu banyak, tapi juga modalnya juga banyak. Nah, waktu itu kan awalnya kan modalnya pas-pasan, jadi harus ngerti prioritas, harus pinter memilih modal minim ini dikembangkan itu lewat apa. Nah, ternyata lewat ikan hias, terus selang beberapa tahun kena COVID-19, ya mohon maaf, banyak bisnis itu turun, malah ikan hias naik. Nah, itu COVID itu menjadi berkah bagi kami. Kalau awal itu kan ya ikan hias ya pada umumnya ikan hias ya, harganya ya segitu-gitu aja. Tapi ketika waktu COVID-19 itu naik, bener-bener naik, itu nggak masuk akal naiknya. Oke, kita bicara yang cupang. Waktu itu naiknya cupang sama gapi waktu itu. Nah, cupang yang awalnya harga mungkin 5 ribuan, itu bisa minim itu 10 kali lipat, berarti menjadi 50.000. Terus nanti kalau disortir lagi bisa menjadi 1,5 juta sampai 2 juta. Iya. Karena itu bukan diukur dari berapa besarnya, tapi siapa yang suka. Transaksinya seperti itu. Ya memang dari kualitas ekornya, badannya itu ya harus bagus sih. Nah, seperti itu. Pasca new normal, itu semua barang hobi itu kembali ke awal. Sebenarnya bukan jatuh, kembali ke awal. Kalau orang mainnya waktu pandemi pasti kaget, waduh jatuh nggak laku, padahal ya kembali ke awal. Yang harganya mungkin 5.000 menjadi 50.000 ya kembali ke awal. Tapi alhamdulillahnya waktu itu pasca new normal itu kan banyak banget orang yang kembali ke rutinitas. Jadi orang yang awalnya kantoran, WFH, main ikan hias, terus kembali lagi kan penghobinya udah turun. Tapi ya alhamdulillahnya kami terus fokus, walaupun kembali ke awal fokus terus. Customer itu malah mencari, karena para penjual-penjual itu udah pensiun. Nah, berarti kunci di sini adalah konsisten. Entah naik, entah kembali ke awal, entah turun, bahkan itu yang penting konsisten. Akhirnya penghobi atau yang beli-beli ikan itu kan ya bingung nyari lah. Yang dulu beli kok udah pensiun, udah nggak ada. Akhirnya lari ke Molijaya sini. Yang awalnya mungkin per hari cuma 50 orang yang beli, bisa sampai 200 lebih. Karena kompetitor udah nggak ada waktu itu. Udah sedikit bahasanya. Nah, seperti itu. Tertinggi 3.500.000. Waktu itu orang Tangerang. Ikannya itu sebenarnya kalau menurut sini itu ikan reject. Tapi unik. Bahasanya ikan yang short body. Bahasanya kerdil. Keunikan-keunikan itu yang dibeli ternyata. Terus pernah indukan itu 2 juta waktu rame-ramenya cupang itu. Waktu itu kan yang disasar orang-orang penghobi. Tapi makin ke sini kami berubah haluan. Yang disasar adalah yang berbisnis ikan. Karena apa? Kalau nyasar penghobi, kalau hobinya ganti, ya berarti nggak bisa. Akhirnya ya udah main kuantiti dan kualitas, nyasar orang-orang yang bisnis di ikan hias.
Bahkan kami kan channelnya untuk jualan kan banyak, online dan offline. Nah, kalau yang bahkan offline-nya aja ya, kami kan ada member card, jadi kartu member bagi pembeli. Nah, itu mengumpulkan member, stempel member itu, stiker itu. 7 hari itu bisa orang itu balik selama 10-20 kali ke toko offline kami yang ada di Kediri, di area Simpang 5 Gumul itu. Nah, berarti saya pertama kan awalnya peternak aja ya. Ikan sebanyak ini sopo ya sing ngentek nih. Lek wis duwe iwak terus piye? Nah, kan gitu. Akuarium sudah penuh bagaimana? Ternyata orang kalau yang sudah suka ikan, udah penuh akuariumnya ya beli akuarium lagi. Ternyata ya bisnis ini jangka panjangnya berarti bagus, masih menjanjikan. Bahkan sehari itu bisa datang ke toko kami itu 2 kali gitu. Kami membuka toko offline itu tujuannya untuk apa? Biar tahu end usernya itu seperti apa sih. Nasib ikan hias ini nggak sebagus ikan konsumsi karena kan nggak dimakan orang. Kalau udah punya ya udah gitu. Ternyata ya udah saya pengen bikin toko offline, pengen tahu ngobrol sama orang yang pembeli akhir itu gimana. Ternyata ya itu. Pernah mengalami. Jadi kalau band itu kan makanan segojangan. Setiap hari pasti ada peringatan dan lain-lain. Kurang hati-hati pasti ke band. Nah, seperti itu. Bahkan dulu kami punya TikTok official kami itu follower 900.000 lebih, hampir 1 juta, itu ke band permanen. Sampai sekarang nggak balik, ya bikin lagi. Nah, seperti itu. Karena itu kan ada bot ya. Itu satu, animal abuse. Jadi ikan ditaruh di tangan, ikan diserok ketika kering, sama menyantumkan atau hard selling lah. Beli di sini, itu nggak boleh. Bahkan WhatsApp kami, padahal WhatsApp itu kan privasi banget ya, itu pun juga ke ban. CRM-nya itu menghitung itu ada 38.000 nomor customer yang sudah beli hilang. Bahkan dalam waktu itu kan WA keblokir nih. Di hari itu kan yang beli banyak. Orang ngechat hanya centang 1. Kami diviralkan menjadi penipu. Orang kan ya pasti khawatir, kami menyadari itu. Kami mencari nomornya, mana yang bisa kedetek dan lain sebagainya. Waktu itu yang tantangan paling, Instagram organik itu follower lebih dari 100.000 ke ban hilang. Nah, seperti itu. Nah, jadi tantangan online itu ya seperti itu. Jadi nggak bisa terang-terangan jualan. Hard selling itu nggak bisa. Ya berarti harus bagaimana kita mengedukasi customer kalau pesan ya seperti apa, jangan belak-belakan ini harga berapa. Itu nggak dialami hanya Moli Jaya, tapi seluruh pebisnis ikan online itu. Jadi konten-konten edukasi. Jadi orang itu sekarang ya alhamdulillah audiennya Moli Jaya. Berarti kalau posting panen, cara itu berarti ini ya ikannya dijual. Nggak mungkin kan dibuat sendiri. Jadi udah tahu. Kalau dulu nggak tahu ini dijual apa enggak. Pertanyaan-pertanyaan dasar itu masih ada kalau dulu. Tapi sekarang udah enggak. Jadi Kak, aku ingin ikan ini, bagaimana cara mendapatkannya? Ya udah itu. Kalau kami karena sudah punya platform sendiri, jadi untuk teman-teman yang belanja ikan atau daftar reseller itu langsung ke website kami. Jadi tulis saja di Google www.molijaya.id gitu. Jadi kalian tinggal pilih ikan, pilih jasa kirim, bayar di sana, ikan sudah nyampe ke rumah. Dan kami sudah bekerja sama dengan jasa pengiriman yang memang resmi untuk ikan. Seluruh bank juga ada, jadi yang ecer sampai ke grosir itu ada. Jadi platform kami itu nggak hanya untuk transaksi jualan, tapi teman-teman itu bisa belajar di situ karena kami menerbitkan kayak majalah, tulisan seperti itu setiap hari terbit. Jadi permasalahan teman-teman, seumpama cara merawat ini nggak bisa, ini bagaimana, itu ada di situ semua. Setiap pagi jam 7 terbit. Ya namanya perjalanan nggak semua mulus ya. Kalau diceritain, kok enak terus ya. Nah seperti itu. Ya pernah akhir tahun kemarin itu ikan cupang udah di-booking orang ya kan. Reseller udah booking. Tiba-tiba kematian ada kurang lebih 60.000 ekor. Itu masih di kolam. 1 minggu lagi panen. Itu mati massal. Karena itu belum pernah ya terjadi seperti itu. Kami masih mencari, ternyata ada indikasi itu ikannya stres karena perubahan suhu yang ekstrim. Siang panas, tiba-tiba jam 3 sore hujan deras. Dan ikannya sebelumnya memang kenyang. Nah seperti itu. Akhirnya mati. Tapi dari situ saya nggak berpikir bahwa ingin pindah ke bisnis lain atau kembali ke ikan konsumsi, nggak. Tapi itu menjadi tantangan bagi saya. Karena apa? Dari situ saya punya jaringan-jaringan. Saya menghubungi dokter hewan.
terus kerjasama dengan orang karantina ini gimana penyebabnya, dinas terkait, terus sampai ada diarahkan ke kerjasama dengan Fakultas Kedokteran salah satu kampus di Jawa Timur. Alhamdulillah dari situ diteliti dan lain-lain, ketemu masalahnya. Oh ini penyebabnya, ini solusinya. Nah dari situ ketemu solusinya. Wah seneng rasanya. Solusinya bagaimana air itu biar tetap seperti itu, kalau jangan langsung dibuang semua. Jadi cuma di sistem kocor bahasanya. Ada air masuk, ada air keluar, tapi dikit. Sehingga ikan itu tidak stres berlebih. Tiap ikan kan pasti beda, tapi kalau perlakuannya, kalau menurut saya hampir-hampir sama sih. Dari situ alhamdulillah dapat kenalan orang, waktu itu dosen. Sampai sekarang setiap minggu juga main ke sini, ngecek-ngecek ikan. Jadi nambah relasi lah. Senengnya ya itu. Jadi main ikan hias itu nggak hanya keuntungan-keuntungan itu, tapi nambah teman. Saya sendiri pengen sekolah perikanan juga nggak keturutan, akhirnya bisa keturutan belajar sama orang-orang ahli itu. Anggap aja gini, 60.000 kali HPP, harga pokok produksi biaya pakan aja 2.000, sudah 120 juta. Kita nggak usah harga jual, tapi harga ngasih makannya aja. Total kerugian yang langsung dalam satu malam gitu loh. Enggak sih, aku uangnya nggak iso sedih. Jadi apa ya? Ya asik aja. Jadi apa ya bahasanya? Oh ini ada kerugian, oh ini gimana ya? Nyari orang yang bisa ngasih solusi sih. Ya udah ajak ngobrol. Waktu itu nelpon itu namanya ada Dokter Indra itu dari orang Balai Karantina Surabaya. Itu saya hubungi, Pak ini ada wabah seperti ini bagaimana? Oh bentar, beliaunya kesini dibantu. Ya Allah ternyata ada orang yang ahli dan sangat peduli langsung ke peternak. Nah seperti itu terus disambungkan ke teman-temannya. Wah rasanya ya itu sih, udah nggak mikir rugi di situ. Kalau saya seorang Gen Z ya, biasanya kan Gen Z pada saat ini kan, wah dicap itu, wah pengennya instan dan lain-lain. Ya itu memang benar. Saya juga pengen instan, ternyata salah. Nah seperti itu. Nah dari situ saya berpikir, sukses itu pasti bisa, tapi dari waktu agak lama. Nggak apa-apa lama. Kalau saya seperti itu, dinikmati aja. Nggak ada, semua yang instan itu nggak ada. Jadi makanya kalau saya ada sandungan, itu ya nggak apa-apa, konsisten aja. Ini untuk entah perintis, entah pewaris. Biasanya kalau anak sekarang kan pasti gitu. Enak kamu pewaris, aku lo perintis, atau sebaliknya. Oh perintis itu lebih kuat, bukan seperti itu konsepnya. Tapi semua orang itu bisa. Nah asalkan konsisten gitu. Kalau saya dari awal moli yang harga cuma 200 perak, oh enggak 200, pernah dibeli 80 rupiah, 80 rupiah gitu loh. Buat beli permen aja kurang. Kalau saya melihat hasilnya, pasti ya mundur dulu. Yang penting konsisten, punya keuntungan, digulung lagi, beli aset, mengembangkan aset, ya udah itu konsisten. Bukan sesuatu yang instan. Mungkin ada yang instan itu hoki, tapi kan ya hoki kan nggak semua orang dapat. Kita ngomong orang-orang yang normal aja. Saya Azam, saya dari CV Moli Jaya Indonesia yang berlokasi di Dusun Surawono, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kalau mau mampir ke sini bisa langsung aja. Kami ada di peternakan sini di Dusun Surawono maupun di toko offline kami itu ada di area Simpang 5 Gumul Kediri. Kalau kalian jauh dari Kediri, bisa langsung kunjungi website kami untuk konsultasi, untuk belanja, untuk melihat segalanya tentang Moli Jaya ada di situ. Ketik aja di Google molijaya.id atau kunjungi media sosial kami, tulis saja di semua media Moli Jaya Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.